Membahas beberapa kisah fenomenal mengenai orang-orang yang menjemput Islam dan meyakini Islam sebagai suatu kebenaran. Dan berikut adalah beberapa kisah fenomenal serupa yang akan kami paparkan untuk Anda. Tidak hanya Mike Tyson, petinju yang meyakini Islam sebagai agama yang benar. I prove that Allah is God, Elijah Muhammad is a messenger, and I have faith in them, and regardless of the world and the pressure, I made it an easy night, because Allah has power of all things. About me, that I would give him a good whooping, and I'm so thankful that he did have the power to stand up like Petinju ini terlahir dengan nama Cassius Marcellus Clay. Setelah masuk Islam, ia mengganti namanya menjadi Muhammad Ali. Bagi penggemar tinju dunia, pasti tak asing lagi dengan namanya. Ya, Muhammad Ali adalah mantan juara dunia kelas berat. Di masanya, Ali terkenal sebagai seorang petinju yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Dan ia pun dijuluki sebagai The Greatest. Karena ia mampu menaklukkan petinju-petinju terbesar di zamannya. Ia pernah menjadi sebuah mesin pemukul yang sangat hebat, hingga menimbulkan rasa takut pada lawannya. Dan hingga kini, namanya dianggap sebagai petinju terbaik yang pernah dimiliki publik Amerika Serikat dan orang kulit hitam. Kala itu, Ali berhasil merebut juara dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan paling pendek, karena hanya dalam beberapa menit Ali berhasil menjadi juara dunia. Dan di antara tepuk riuh para pendukung serta kilatan-kilatan alat kamera, Ali berdiri di depan jutaan penonton yang mengelilingi ring dan kamera TV. Saat itu pula Ali mengucapkan dua kalimat syahadat di atas ring. I prove that Allah is God, Elijah Muhammad is a messenger, and Untuk I have memulai faith in sebuah them. peperangan baru melawan kebatilan yang menghalanginya mengumumkan keislamannya. Menurutnya, kepindahannya ke agama Islam adalah hal yang wajar dan selaras dengan fitrah-fitrah yang Allah ciptakan untuk manusia. Kembalinya ia ke fitrah kebenaran juga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berpikir. Ini dimulai tahun 1960 ketika seorang teman muslim menemaninya pergi ke masjid untuk mendengarkan pengajian tentang Islam. Ketika mendengarkan ceramah, Muhammad Ali merasakan panggilan kebenaran memancar dari dalam jiwanya yang menyeru untuk menggapainya yang ia yakini sebagai kebenaran hakikat Allah. Namun perjalanan keimanannya tak berlangsung sebentar dan mudah. Justru perjalanannya menjemput Islam sangat berat karena orang-orang di sekitar yang menghalanginya. Kebenaran dan kebatilan yang bercampur aduk ditambah lagi dengan pandangan orang-orang non-muslim yang menggambarkan keadaan orang-orang muslim sebagai orang yang lemah dan terbelakang. Dan dalam perjalanannya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberinya petunjuk dan menerangi jalan pilihannya, sehingga Ali dapat membedakan antara realita umat Islam sekarang dengan hakikat Islam yang abadi. Ali meyakini bahwa Islam membawa kebahagiaan untuk semua orang, tidak membeda-bedakan warna kulit, etnis, dan ras, semuanya sama di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ali juga meyakini sedang berada di depan sebuah kebenaran yang tak mungkin berasal dari manusia. Ali membaca terjemahan Al-Quran dan ia pun bertambah yakin bahwa Islam adalah agama yang hak yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Barakallahu fikum. Bilal Phillips adalah mu'alaf yang sangat terkenal di seantero dunia karena ia mampu mengislamkan 3.000 tentara Amerika. Abu Amenah Bilal Phillips ini bernama asli Dennis Bradley Phillips. Ia adalah keturunan Jamaika dengan masa kecil yang dihabiskan di Kanada. Perjalanannya mengenal Islam sangat unik dan menarik. Sebelum menjadi Muslim, Phillips sangat mencintai musik dan memilih menjadi gitaris. Lewat musik pula, lelaki kelahiran Jamaika 6 Januari 1946 ini menjelajah ke berbagai negara termasuk Malaysia dan Indonesia pada tahun 1960-an. Dan di dua negara yang berpendudukan mayoritas Islam ini, Phillips jadi tertarik mengenal dan mempelajari Islam. Dan ketika kembali ke negaranya pada tahun 1972, ia rajin berdiskusi dengan para cendekiawan Muslim dan mempelajari buku-buku agama Islam. Tak berapa lama kemudian, ia memutuskan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah menjadi Muslim, Phillips pun berhenti bermain musik. Dia memutuskan kembali bersekolah dengan mendaftarkan diri ke jurusan studi Islam di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Tamat dari Universitas Madinah, Phillips lalu mendaftar ke program master di Universitas Riyadh. Sambil berkuliah, dia juga bekerja sebagai pembawa acara Why Islam di Channel 2, stasiun televisi milik pemerintahan Saudi Arabia. Acara ini mengangkat wawancara kisah para mu'alaf dari berbagai latar belakang. Dari pekerjaan yang membawa acara tersebut, Phillips mengaku imannya semakin tebal. Dan setelah ia lulus kuliah S2-nya sekitar tahun 1990-an, Phillips bekerja di Departemen Agama Markas Besar Angkatan Udara Arab Saudi di ibu kota Riyadh. Saat itu Perang Teluk tengah melanda.
Irak menginvasi ke Kuwait karena menolak menghapus hutang luar negeri. Posisi Kuwait kewalahan dan meminta bantuan ke Amerika Serikat. Negara besar itu pun mengirimkan pasukannya dan membuat pangkalan di Arab Saudi. Ketika tentara Amerika bermarkas di negeri petrodolar itulah, Philips kebagian memberikan materi tentang Islam ke mereka. Dan hasilnya sungguh mengejutkan, karena sekitar 3.000 serdadu Amerika masuk Islam. Selepas Perang Teluk, Philips dikirim ke Amerika untuk mendampingi para tentara mu'alaf tersebut. Dia mendapat bantuan dari anggota tentara beragama Islam untuk membuat konferensi dan kegiatan. Setelah proyek itu, Philips pun hijrah ke Filipina dan mendirikan pusat informasi di Mindanao, serta universitas berbasis Islam di Cotabato City. Tahun 1994, Philips mendapat undangan bergabung dengan lembaga amal dari Albert di Dubai, Uni Emirat Arab. Di sana ia membentuk pusat informasi Discover Islam di kota Karama. Kegiatannya ini mengundang ulama dari berbagai negara. Dan dalam 5 tahun, pusat informasi ini telah membuat 15.000 orang dari seluruh penjuru dunia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini sungguh merupakan pencapaian yang fantastis dari seorang mu'alaf. Pemirsa beriman, demikianlah beberapa kisah fenomenal orang-orang yang dapat menjemput Islam dengan berbagai jalan dan cara. Semoga dengan beberapa kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, nggak ada kata-kata lain yang bisa saya katakan selain speechless ngeliat berita-beritanya dan kisah-kisah mereka yang sangat luar biasa banget. Ya, Masya Allah, begitu luar biasa sekali. Tadi seperti di ring tinju, Mike Tyson sama Muhammad Ali. Dua-duanya adalah petinju yang sangat terkenal. Bahkan Muhammad Ali ya sangat berani, bisa akhirnya bersyahadat dia. Bersyahadat di ring tinjunya. Di ring tinju, di depan di negara yang bukan mayoritas Muslim. Dan kadang-kadang terkesan rasis kan kalau di sana itu ya. Dan memang kalau di sana itu kalau misal di kalau difikirkan lagi selain Muhammad Ali tadi ada yang satu lagi yang sangat fenomenal adalah Bilal Philips ya. Bilal Philips ini adalah seorang mantan musisi yang akhirnya setelah mualaf dia akhirnya sekolah lagi di Universitas Muslim Madinah kalau tidak salah betul ya, banget. Di Madinah dan akhirnya bisa memualafkan. Yang luar biasa adalah mualafkan sampai 3.000 lebih. Betul, 3.000. Masya Allah, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang beliau ada di Filipina ya. Di Filipina ya? Di Filipina tadi terakhir luar biasa sekali. Yang jelas, kisah-kisah para mu'alaf ini juga menginspirasi kita dan sebenarnya memotivasi saya juga, mungkin pemirsa juga di rumah untuk apa yang bisa kita lakukan lebih lagi dan mempelajari ilmu-ilmu lebih dalam lagi. Benar banget. Mudah-mudahan semoga kisah ini jadi inspiratif sekali buat kita semua. Semoga bisa membuat kita semakin belajar bahwa kita harus terus belajar agar menjadi muslim yang lebih baik lagi. Ya, dan menyebarkan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Nah, baik pemirsa, setelah ini kita akan membahas tentang misteri jodoh, masih jodoh lagi. Misteri jodoh karena masih banyak sekali misteri yang belum kita ungkap. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Duta Besar Paraguay untuk ASEAN, Kaisar Esteban Grillon Conigliaro, telah memeluk agama Islam pada tahun lalu. Ada cerita menarik sebelumnya memantapkan untuk memeluk agama Islam. 1 bulan sebelum mengucapkan syahadat, Caesar mengunjungi Masjid Agung Kubah Emas. Dalam kondisi yang masih non-muslim, ia menyaksikan betapa indahnya Islam di masjid tersebut. Terlebih lagi kala itu adalah bulan Ramadan. Hal yang paling membuatnya tergugah adalah di mana semua orang di mata Allah terlihat sama. Selain itu, masih banyak cerita menarik lainnya yang dialami Caesar. Berikut cerita lengkapnya dalam menemukan keindahan Islam di sebuah masjid. Benar-benar nggak mau memaksakan, jadi saya bawa ke masjid yang indah. Saya nggak minta dia sholat, tapi saya juga nggak push gitu loh. It's in Ramadan. Saya kasih sampel aja, Yes, terus. Ramadan. Gitu. Okay. So Jadi what? saya bawa ke masjid yang bagus, yang paling bagus. So she bring me Padahal that. jauh banget. Iya. Kayak apaan? How you call Dan bulan the? puasa, Mbak. Kayaknya di masjid, Mbak. Bulan puasa macetnya berapa jam? We make puasa that day, the day that we decide to go. I say I puasa. Oh, Say, you fasting. yeah, puasa to go to Okay. the mall that day because Ramadan, and then she bring me as a gift the how you call the Baju koko. baju koko, and then I say, and then when I put and then the peci, the white peci that is in the photo also, and I say, oh my God, first time I am preparing so good and dedication to see
my God, to see God. As a Christian, I just go casual, whatever. We never really. And he always asks only when, why we have to wudu all the time. We already think about shower. So what for wudu again? Because that is protokol ya kan, Mbak. Kita mau ketemu Presiden SBY aja kita harus rapih keren. Apalagi menghadap Tuhan ya kan. Can you imagine if we want to meet our president as well, we have to very proper. So, why not to see God? And then, untuk ke Tuhan kenapa nggak lebih dari God presiden? At his house. So that I was very happy with that. You know, wearing that the first time, and the tukang photo say, Mister, you mualaf? No, saya Christian. Oh, can I help you? Because you have to. Karena saya panik because we have to separate. Wudu. Iya kan saya nggak bisa bimbing beliau kan, beliau harus sama laki-laki kan. Yang ada tukang foto. Saya titipin aja ke tukang foto. He was like an angel. Because how old? Like 16, 17 years old maximum. 18 years old. Oh, maximum. And then he very kind. And doing by hati. No, he didn't expect nothing from me. At the end, after he helped me all, never spend money, and I give money, but he didn't expect. You cannot speak English? No English, but we understand each other. And then we went wudu. You have to take your shoe here. The wudu, many people because that most very famous, and there was a Ramadan day. I think it was Friday, so more people here. But before we have to break a fasting ya. Together kan di situ kan disiapin kan. Fasting there. Tapi juga laki sendiri, perempuan sendiri kita nggak boleh sama-sama. Kan? And then we have to pray, and then we have to wudu, and then when I was the only bully there, the only bully. And then everybody look at me, and then brother, everybody welcome me, welcome me. Alhamdulillah, I hear Allah. Alhamdulillah, they think already mualaf. But I didn't say nothing. And then they took a photo next to me, and then we went to wudu, and it was raining. And then from the wudu to the temple, to the mosque, we went, and then I sleep, and then touch not to go straight down. And then, oh, Mister, kan udah kotor lagi dong. Wudu again because you touch cannot. You have to be so really. Kenapa saya nggak cuci tangan saya aja ya? But this is nothing. No, you have to. And he took me back to wudu again, because I touched the mosque, but because I almost sleep, but say can be dirty. And I say, oh my God, this Tukan photo, how faithful is to Islam, incredible. And then Julie Sama, Tukan photo like here, and then she like here, but in here everybody is the same. So when he showed me how sujud the first time. And when I sujud the first time, I almost cannot go up again. I was so happy sujud that I would like to be sujud 1 hour there at least, because so happy. And then I feel at that moment that say, oh my God, Allah, in you I found all the answer of my question about the Trinity. You are the one and only, and you are the one that show us that we are nobody here. That's why I'm suju in front of you. I touch him here because I am nobody. This guy tukang sate, tukang foto, tukang sate. I'm ambassador, but in front of you as sama. Ibu Julie there, no flash, no sama like us. So I love that. I love that to feel and I feel very, very. It's incredible how I feel her prayer. That's why I very, as a Catholic also, I was very very believer of the power of the prayer. I always say POP, power of prayer. I always say, because I feel her, she praying for me, the Tukan photo praying for me, so I pray for him as well, for her, for everybody, for all the Muslims here, and also I asked who is she told me about this is a private mosque, we go to Ibu Dian.
Thank you.